Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Al-Hari, NRP 521410061. Dan telepon saya Bagus Harga Putra, NRP 52140005. Oke, di sini kami akan mempresentasikan final project kami, yaitu tentang renter atau remote pointer. Oke, untuk selengkapnya silahkan simak video kami. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi renter. Nah, aplikasi renter ini merupakan aplikasi Android yang memungkinkan untuk melakukan kendali atau juga remote printer dari PC atau juga laptop melalui jaringan Wi-Fi atau juga jaringan Bluetooth yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan presentasi dalam kelas atau juga di ruang kerja. Jadi aplikasi renter ini dapat digunakan untuk melakukan PPT controller juga pada saat kita melakukan presentasi menggunakan tipe file.ppt atau juga Microsoft PowerPoint. Cara kerjanya cukup simple, jadi server yang berada di PC kita jalankan, kemudian klien yang ada di smartphone juga kita jalankan. Dari kedua device ini sebelumnya kita pastikan bahwa antara PC dan juga smartphone berada pada satu jaringan Wi-Fi atau Bluetooth yang sama. Nah, untuk bisa melakukan remote pointer ini secara prinsip sederhananya hanya menyamakan koordinat antara pointer atau juga tab yang ada di smartphone dengan koordinat X dan Y yang ada di koordinatnya PC. Jadi hanya menyamakan koordinat X dan Y-nya. Kurang lebih seperti itu secara prinsip singkatnya. Untuk keunggulannya, kemudian dari aplikasi renter ini dapat menggantikan alat pointer yang biasa digunakan untuk presentasi pada saat kita melakukan presentasi. Jadi aplikasi ini sangat mudah sekali, hanya dengan menggunakan smartphone kita dapat menggantikan poin pada saat kita melakukan presentasi. Aplikasi ini juga sangat ringan karena hanya kecil, kurang dari 1 MB dan cukup mudah penggunanya, tinggal menjalankan server yang ada di PC dan juga menjalankan aplikasi yang ada di smartphone. Oke, sekian deskripsi singkat dari saya. Selanjutnya kita akan melakukan demo dari aplikasi render ini. Oke, setelah kita pastikan bahwa kedua device yaitu antara PC dan juga handphone atau smartphone-nya sudah berada pada jaringan sama, kita akan mencoba untuk menjalankan servernya. Nah, server ini berfungsi untuk menynkronkan antara PC-nya dengan smartphone-nya. Nah, di dalam menu server ini ada dua pilihan, yaitu ada tombol Wi-Fi dan Bluetooth. Jadi media untuk menynkronkan antara smartphone dan juga PC ini bisa menggunakan Wi-Fi ataupun juga Bluetooth. Kemudian saya akan memilih Wi-Fi. Nah, di sini akan muncul IP address dari servernya dan juga status. Status ini menandakan bahwa tidak ada koneksi atau server ini tidak berhubungan dengan smart aplikasi yang ada di smartphone. Oke, setelah itu saya akan jalankannya aplikasi yang ada di smartphone-nya. Klik icon renter. Dalam icon renter ini muncul 3 buah menu. Yang pertama ada start dan tombol exit. Oke, untuk kita jalankan untuk menu about. Nah, di sini muncul penjelasan tentang aplikasi render ini, yaitu render merupakan aplikasi Android yang memungkinkan Anda melakukan kendali remote
ke PC atau laptop Anda melalui jaringan Wi-Fi yang ditujukan untuk memudahkan Anda dalam melakukan presentasi dalam kelas ataupun juga bisa digunakan di kantor atau mungkin ruang kerja lainnya. Nah, dari aplikasi Render ini mendukung presentasi dari Microsoft PowerPoint atau dalam bentuk filenya .ppt. Jadi kita back menu exit untuk keluar. Selanjutnya kita mulai aja, kita klik tombol start. Nah, dalam activity ini akan muncul inputan dari IP-nya. IP ini adalah kita akan masukkan IP dari server yang ada di PC, itu 192.168.43.112. Oke, kita coba konekkan. Nah, bisa dilihat sekarang di server sudah connected. Terus juga artinya di sini aplikasi dari Render ini sudah berhasil untuk melakukan remote pointer dari PC ke smartphone-nya. Oke, setelah tadi sudah terkonek, kita akan mencoba untuk fitur melakukan untuk membuka di aplikasi PowerPoint. Kita jalankan aplikasinya. Oke, sudah jalan. Yuk. Oke, kita coba jalankan. Pindah. Kita coba slide kan. Oke, kemudian di sini kita akan coba untuk menekan tombol. Di sini ada keyboard dan di sini untuk khusus presentasi. Oke, kita akan coba tombol next. Oke, sudah jalan. Press next, press. Coba tombol escape, Play. kemudian kita coba tekan tombol play. Oke, jalan. Pas. Jadi dari tombol ini, jadi aktivitas ini khusus untuk melakukan kontrol di PowerPoint pada saat kita presentasi. Jadi pada saat kita presentasi, kita bisa menggunakan menu PowerPoint control ini untuk melakukan presentasi. Ada juga tombol first untuk langsung menuju ke slide pertama, dan juga slide terakhir di tombol last. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan code di bagian kontrol PowerPoint control. Nah, di sini didefinisikan untuk buttonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 button, yaitu left, right, F5, escape, home, dan end. Nah, sebenarnya kalau jika diterapkan di sini, jadi jika di dalam penerapannya di interface-nya di sini, left di sini berarti tombol previous, right ini tombol next, F5 ini tombol play-nya atau kita slideshow, escape yaitu tab escape, home adalah sama home, dan end ini adalah last. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ini adalah tombol right, ini tombol left, F5, home, dan last, home dan end, first dan last. Kembali ke source code-nya. Nah, di sini ada left. Ini tombol left di sini untuk menjelaskan mengenai bagaimana jika tombol left di sini yang di interface-nya adalah previous, jika di touch atau disentuh maka akan melakukan perintah untuk memindah slide ke slide yang sebelumnya atau previous slide. Lalu selanjutnya untuk di tombol right, di sini jika disentuh klik listener-nya ini akan
melakukan perintah next di slide PowerPoint-nya. Dalam tampilannya akan ditampilkan ke review slide berikutnya. Lalu F5 ini untuk melakukan play atau slideshow. Ketika kita sedang membuka PowerPoint-nya, nanti di sini kita akan tapi kita akan diarahkan ke tampilan PowerPoint-nya seperti kita ketika melakukan slideshow akan muncul ke slideshow presentasi. Lalu escape ketika kita di tampilan slideshow, jika kita klik atau kita sentuh di tombol escape, maka akan keluar dari tampilan slideshow-nya. Lalu selanjutnya di tombol home tadi adalah first, itu tetap di bagian slideshow. Tombol first di sini atau home berfungsi untuk mengubah arah slideshow kita ke slide paling pertama atau paling awal. Home atau first sama saja. Lalu kemudian yang terakhir adalah tombol end. Tombol end di sini kebalikan dari home. Di sini adalah plus, berfungsi untuk melakukan pemindahan slide dari yang sedang kita buka ke slide paling akhir dari file PowerPoint atau presentasi kita tadi. Oke, untuk selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana cara membuat aplikasi render tadi, penjelasan tentang source code-nya. Ada beberapa source code di sini dari about sampai touch kelasnya. Dan tampilannya kita bisa membuatnya di layout, yaitu di layout ini ada beberapa tampilan dengan tipe XML. Oke, saya akan jelaskan mulai dari yang pertama, yaitu dari tampilan splash screen. Tampilan splash screen nanti kan kelasnya ada di main activity. Nah, jadi pada saat kita memanggil kelas main activity ini, dia akan melakukan on create. Jadi akan melakukan create pada saat di instan itu akan mengambilkan layout dari activity main. Tampilannya seperti apa di activity main? Kurang lebih tampilannya seperti ini untuk tampilan activity main. Jadi ini adalah tampilan awal dari splash screen-nya. Kemudian setelah kita tampilkan layoutnya, masuk di sini. Ini untuk memanggil progress bar-nya. Jadi kan pada saat splash screen tadi juga ada widget progress bar. Jadi bisa kita tampilkan di sini di RID progress bar horizontal. Di sini juga ada metode on task finish. Jadi setelah finish dan juga setelah complete. Nah, untuk source code tentang waktu splash screen-nya ada di loading. Nah, di kelas loading ini ada beberapa. Yang penting itu yang di sini ada pada saat download resource. Jadi pada saat melakukan download resource ini akan melakukan looping untuk melakukan publish progress bar. Jadi publish progress ini yang akan menentukan tingkat dari progress bar-nya tadi. Kemudian ada di thread.sleep, ini adalah waktu dari splash screen-nya akan berjalan. Di sini waktunya 120. Jadi kecepatan activity untuk berpindah dari splash screen menuju ke activity menu itu diaturnya di value di sleep-nya ini. Oke, setelah tampilan splash screen, tadi kan akan masuk di tampilan menu. Nah, tampilan menu itu berada kelasnya di Android PC. Jadi pada saat dilakukan on create instant,
nanti akan menampilkan layout awal. Kurang lebih tampilannya ada di seperti ini. Jadi ada 3 tombol. Di sini ada start, upload, dan exit. Bagaimana source code-nya kita lihat. Oke, pertama di sini kita menginisiasikan tombol-tombolnya, itu tombol 2, 3, dan 4. Di sini akan kita tampilkan dari tombolnya. Nah, tadi kan ada ID-nya. Jadi setiap tombol yang ada di menu tadi sudah ada ID-nya masing-masing. Yang pertama ada tombol awal untuk melanjutkan ke menu yang ada connect-nya tadi, kemudian upload untuk menampilkan tampilan dari upload-nya. Nah, tampilan upload-nya kurang lebih seperti ini. Tampilan upload-nya. Setelah dilakukan inisialisasi, nanti di sini akan ada set on click extender. Jadi ketika tombol awal ataupun juga tombol upload atau juga tombol exit ini kita lakukan aktivitas atau kita melakukan klik, di sini akan masuk ke dalam import di intent. Jadi intent ini berfungsi untuk berpindah activity seperti itu. Jadi ketika kita melakukan klik pada ID tombol awal, nanti ini akan masuk di kelasnya awal dan akan mulai activity dengan parameter intent yang tadi. Sama seperti itu juga berlaku pada tombol untuk about. Nah, ketika tombol about diklik, nanti masuk ke kelasnya uploaded class. Isinya seperti uploaded class. Jadi uploaded class itu hanya cuma menampilkan saja, jadi cuma menampilkan layout dari uploadnya doang. Kan tadi cuma berupa tampilan mengenai deskripsi tentang aplikasi rental tersebut. Tombol ketiga exit. Nah, khusus untuk tombol ketiga itu exit, kita tidak akan melakukan aktivitas lain selain finish karena tombolnya exit. Jadi untuk melakukan exit di sini, ketika kita klik tombol exit, ini nanti kodenya cuma finish, nanti akan melakukan finish atau selesai, aplikasinya akan selesai. Oke, kembali lagi ke tombol pertama, itu tombol klik awal, nanti akan masuk di kelas awal kelas. Nah, awal kelas ini seperti apa? Seperti ini. Jadi pertama ini akan melakukan create instance di main, kemudian seperti ini. Kurang lebih tampilan dari main seperti ini. Jadi kita akan melakukan input IP dan ada tombol connect. Nah, di sini ada tombol field edit tag, yaitu IP dan juga tombol connect ya. Kemudian di sini juga akan melakukan set click on listener sama, masih menggunakan on click listener. Nah, di sini pada saat kita lakukan klik, ini akan langsung membuat intent baru, yaitu di tow button. Kelas tow button ini kita masuk saja kelas tow button. Nah, kelas tow button ini sebenarnya adalah fungsi dari seluruh fitur yang ada di Rental. Jadi di sini ada macam-macam sekali, dimulai dari untuk tombol teksnya, kemudian ada button yang ada di PPT control tadi, dan lainnya seluruhnya ada berada dalam di sini. Jadi dalam tow button ini mengintegrasikan seluruh fungsi-fungsi yang ada di aplikasi Rental. Termasuk juga nanti akan ada di PPT control, SPK, ini juga nanti akan merupakan metode turunan dari tow buttonnya. Jadi kurang lebih
Seperti itu, mungkin karena keterbatasan waktu, hanya sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.